Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ila hadratin Sultan Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirral aziz hadr jami'a syainahum rabbi ruhina mu'allimina wa syekh mujahid. Assalamualaikum Ustaz Imam Zibain, Ustaz Muhammad Karamun, Syekh Abdullah Umar Semarang, Syekh Abdul Manan, Ustaz Ibrahim Huda, Ustaz Haji Ahmad Saktikin, Ustaz Ali Ma'asum, Ustaz Naradi, Ustaz Abdul Hadi, Ustaz Ahmad Suyuti, Wala Hadri Ahmad Kusairi, Ya Ahmad Sanaji, Nasir Abdul Jalil, Wala Hadri Zakaria, Sami Saladin, Rahman Fadil Abdul Aziz, Mahmud Imam Dabdil, Muhammad Abdul Jalil, Wala Hadri Mu'alif Badr Kitab Syekh Nur Hidayallah الرفاعي ولا حضرة الريابي محمد وأمه مسلم وجميع التلاميذ في هذا المجلس المبارك بركة صراط الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحدث رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kanjeng Nabi dawuh, Ya Aliyu idza kana al-insanu fi sakatil maut fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'din taqulu assalamu alayka fa inni mutu wa qad sya'ratul bayda ala sya'rati sauda. Ini sudah kemarin, termasuk pada saat orang itu mengalami syakaratul maut. Syakaratul maut itu suatu perkara yang besar dan yang menjadi pintu awal kita menuju akhirat adalah syakaratul maut. Satu-satunya pintu gini ku, nggak ada lain. Kalau umpama ono pintu yang lain, kita mending lewat pintu yang lain. Ternyata tidak bisa. Berarti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang hidup itu satu-satunya pasti merasakan dan menyicipi yang namanya mati. Jadi kita semua ini besok mati. Ya tuko nggak tahu usianya berapa nanti. Tergantung Allah nanti memberikan usia kita berapa. Yang penting kita semua harus siap menuju kematian. Saya masih muda, misalkan. Nah, mati itu nggak pandang usia, nggak pandang orang itu masih muda, nggak pandang orang itu tua. Kadung sepuh, wong sepuh, nggak mati-mati ya Dek. Kadung bayi tas lahir wis mati. Loh, kadang masih di dalam perut itu sudah mati kadang. Ya itulah. Jadi batas usia ini yang tahu hanyalah Allah. Baik, cuma kita disuruh untuk siap-siap untuk adik-adik. Siap-siap menuju kematian. Nah, caranya siap menuju kematian ya apa? Gini ku. Tetap satu pesan saya, jaga sholat sampean bisa subuh, duhur, asar, maghrib sama jaga 5 ini. Insya Allah pakai selamat ya. Oh iso jaga 5 sholat ini, insya Allah pastikan selamat. Apalagi setiap habis sholat sampean semua ini baca ayat kursi, maka nggak ada penghalang antara ayat kursi dengan swargo, dengan jannah, kecuali hanya kematian itu dok. Habis mati langsung surga wis. Itu walaupun di alam barzah dulu, tapi dipastikan masuk surga. Jadi oh setiap habis sholat baca ayat kursi, kok pakai ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Nah ini. Nah, di sini setiap orang yang mengalami sakaratul maut, persendian-persendian di dalam tubuhnya itu, kemarin kan sudah ya, itu masing-masing saling bermamaitan, masing-masing saling omongan,
ngomongnya assalamualaikum, assalamualaikum, wahai sendi yang satu. Terus yang lain jawab waalaikumsalam. Fa'inni mutu, sesungguhnya aku akan mati. Jadi sendi satu ini berpamitan, saling pamit-pamitan. Mari ki awake beduk tapi di alam yang lain. Nah ini. Begitu juga rambut. Wa kadza sya'ra al-baita ala sya'ratil sauda. Rambut yang putih juga demikian. Assalamualaikum fa inni mutu. Sing putih pamit dhisik. Aku pamit budal sik. Ya, mariki aku mati. Itu kata rambut sing putih ngomong nang sing rambut ireng. Sing rambut ireng juga demikian jawab. Itu pada saat orang mengalami sakaratul maut. Nah, sakitnya sakaratul maut ini gua ada dek luar biasa ya. Ibarat orang itu ditusuk pedang 7 kali, itu sik loroan wong sakaratul maut ya. Kanjeng Nabi pada saat sakaratul maut itu ditekani malaikat Israel. Ya Rasulullah, saya datang tengjenengan pada saat hari ini. Pulau izin pada nyabut nyawa jenengan. Kalau diberi izin, kalau nggak diberi izin, saya akan kembali lagi. Saya izin dulu. Malaikat Israel izin. Nang Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, terus ada apa? Malaikat Israel. Nah, mulai sekarang kalau sudah waktunya saya jangan cabut nyawa saya, maka saya mencabut nyawa saya. Ya, setelah dicabut sedikit aja, dari Kanjeng Nabi Rasul, Masya Allah, sakitnya luar biasa. Luar temenan nih, dicabut nyawa iki. Nggak ono bandingan nih. Wis ngene malaikat Israel. Lorone dicabut nyawa seluruh umat saya. Itu limpahkan pada saya semua. Itu Rasulullah. Jadi sakitnya sakaratul maut seluruh umatnya itu disuruh melimpahkan pada Rasulullah semuanya. Itu Kanjeng Nabi ya. Jadi sangat sakit sekali. Cabutan pertama rasanya seperti ditusuk pedang 7 kali lebih sakit lagi. Ya, cuma ini Rasulullah ada keistimewaan gak sama dengan kita semua. Ya, ada yang sakitnya itu lebih sakit digigit nyamuk seperti keterangan sebelumnya, yaitu sakaratul mautnya orang yang mati syahid, seperti para pejuang-pejuang pembela agama, pembela negara-negara muslim, simbelani, yaitu para syuhada mereka. Dan orang yang mati syahid ini bau tubuhnya wangi ya dedek. Ya, beda dengan musuhnya. Lek musuhnya baru saja dikubur, nggak sampai 1 jam, baunya sudah bau bangkai. Ya, bau bangkai, ampun di bangkai ya, bau batang niku. Lek ono sapi mati ya pak, kucing mati ya coba. Kalau usah dikubur terus diambu, coba dekno ya. Wajahnya men cedekno nang bangkai kucing. Nyot 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 rasanya. Enak ampun itu ya. Ambek suwal 3 wulan sih gak diumbah, paran kucing barang bagian kucing ya. Coba dedek sekali-kali, iya apa sih bener lagi. Usulumi ngomong bangke ampun gak enak itu bener apa enggak? Itu harus dibuktikan. Nah, baunya orang yang mati kafir itu seperti itu. Bau bangke, batang, gak enak ambune. Ya. Kalau semen tahu ambune bangke, bangke manusia, itu seperti abab bewong sing gak tahu sikatan. Ada orang nggak pernah sikat gigi, ya. Jadi giginya kuning, terus wantel, ono semongkoy, ono lomboke, ono godong pohongi, nyampur dari siji, nggak pernah disikat, nggak pernah pakai siwak. Jadi giginya kotor, guys. Kecuali yang karang gigi. Kalau karang gigi memang kotor, bentuknya kotor. Tapi sebenarnya juga karena apa lah, kotoran sing ngedel mah nggak dibersihkan, jadi karang gigi. Karang gigi lama-lama bisa mengkeroposkan gigi. Nah, gigi yang keropos memang lama-lama putus ya, Dek. Nah, usia kita sudah remaja, maka putusnya gigi nggak akan kembali. Kalau masih kecil, seusia indana atau cilik, itu gigi yang putul, yang coplok itu bisa tumbuh lagi. Kalau seperti adik-adik kayaknya aji iso cukup luntur kira-kira. Waduh, waduh. Sing ngarep iki ya. Nah, itu kok Mas Rudi ngoten pun sakit cukup malih. Ya, bisa pakai gigi pasangan, gigi palsu.
Nah, tapi gigi yang apa ngarani sing keropos mang, sing bodol mang itu nggak akan hilang ya seperti itu. Ada dek. Makanya sangat dianjurkan Nabi Rasulullah untuk bersiwak. Kok andai saja nggak kabotan laula an asuqa ala ummati, kok andai saja nggak kabotan pada umat saya, pasti siwak itu akan saya wajibkan. Ya, saking pentingnya siwak. Lah, setan itu nggak seneng lek menungso itu pakai siwak. Coba sama buktikan. Saya punya satu siwak sama simpen ae. Kudu hilang tok. Siwak kudu hilang. Padahal mendik kesak di lalisan. Ya, dapat 3 hari kadang ketemu siwak. Iki apa tak golek. Seset ya, 3 hari mana? Golek 1 hari hilang mana? Lho kok ini siwak saya sudah kehilangan siwak saya. Disingit no setan nih. Singit no dan nanti lali loh. Apa di jero goblok, apa jero tas, apa di jero jas sudah gak ketemu dah. Ya, kok geledek, ketemu yang geledek. Dapat 3 hari, 4 hari, masya Allah, iki apa siwakku. Ternyata siwak nyelempit di dhuwure anu ndoro di kitab di dhuwur ngono. Ya Allah, lah apa tak selek ini biar ya. Nah, itu. Lah, seorang yang ahli bersiwak itu satu giginya insya Allah diberi awet bagi Gusti Allah, gak gampang sakit gigi. Nomor dua diberi kecerdasan yang luar biasa. Sholat yang dilakukan dengan siwak itu dilibatkan pahalanya sampai 70 kali. 70 derajat itu ya pakai siwak. Belum lagi jenengan pakai surbanan ini tambah 80 kali. Maksudnya perkalian dari pahalanya. Jadi saya mau ditampakkan di dunia ini, dunia gak muat. Aduh, baru kayak surban gitu dok, sudah dunia ini gak muat. Belum lagi pahalanya siwak. Belum lagi ada dek kalau sholat berjamaah. Minim berjamaah itu adalah 2 orang antara imam dengan makmum untuk ya minim 2 orang. Ya. Kalau sendirian misalkan tempat sholat sendirian golek makmum kerepotan, kesulitan cari makmum, maka niatono sholat jadi imam. Sholli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbil kiblati adaan imaman. Niat jadi imam. Ya, barangkali ada salah satu makhluk ya Allah sehingga kasat mata, nggak ketok mata, belum sholat isya. Jin itu nggak ketok moto, tapi jin itu ada yang muslim ada dek. Jin lah is muslim, ya muslim, nggak jadi kafir. Jadi jin muslim itu juga sholat isya. Kadang golei imam, golei manusia jadi imam untuk jadikan imam. Ada dek. Cuma kita nggak melihat, ya. Jadi niatono kalau sholat sendirian jadi imam. Apalagi di masjid. Kalau di masjid itu tidak akan sepi dari jin. Full jinnya banyak di masjid itu. Loh, kok nggak pernah melihat saya ya? Mulai lahir nggak pernah lihat jin. Karena jin itu alamnya beda dengan manusia. Kalau manusia ini alamnya di alam dunia ini. Gitu, seperti kita sama. Kalau jin alamnya juga alam jin. Tidak kelihatan. Nah, jin itu kadang sebagian bisa melihat manusia bisa. Walaupun manusia itu nggak bisa melihat jin. Makanya kalau sholat di masjid zaman sholat jadi niat jadi imam lek dewian. Nah, di belakang pasti ada banyak jin muslim yang makmum pada sampean. Tapi mari jadi imam sampai rojok Melayu. Allahu Akbar, pakai wong di buriku. Melayu, kepelayu, ketepang padahal gak ono sapa-sapa. Iya. Kata keterangan ada jin, iya tapi kan alam jin. Gak gitu. Ya. Jin yang menampakkan diri jin model apa? Yaitu mungkin jin-jin yang sifatnya usil, jin yang sifatnya kepin sekedar nyopona sampean untuk. Tapi gak akan ganggu, gak akan ngutik sampean kayak roti utik ini. Nanti cacak, nanti nggak mungkin ya. Ya, aku melok nggak mungkin, nggak terlihat ya. Itu jin ada dek. Nah ini, jadi yang penting orang pada saat persiapan untuk sakaratul maut itu memang harus siap. Setiap kita harus siap masing-masing. Ya. Dan pasti mencicipinya. Ya, nilai. Ini.
Nah, seperti halnya istri Raja Fir'aun itu namanya Siti Sayyidah Asia. Siti Asia itu adalah istri Raja Fir'aun. Nah, beliau itu dikawin oleh Raja Fir'aun dengan paksa, jadi sampai mau gak gelem, maka Siti Asia akan dibunuh oleh Fir'aun. Ya, sedangkan Siti Asia itu orangnya adalah orang yang bertauhid, penyembah Allah, bukan penyembah berhala. Nah, Fir'aun merasa dirinya adalah sebagai Tuhan. Kenapa? Dalam seluruh hidupnya, Raja Fir'aun itu nggak pernah sama sekali sakit. Ya, waing nggak pernah, batuk aja nggak pernah. Ya, oleh pilek nggak pernah. Ya, nggak pernah. Badannya tinggi besar Raja Fir'aun. Jenggotnya panjang, gelantung sampai hampir ke tanah. Celonoy komprang dari komprang trompet ya. Trompet zaman pernah, trono trompet tahu. Berulang-ulang kali, kalau ya, kalau berulang itu celana trompet itu celana Raja Fir'aun dari ya itu ibaratnya seperti itu, memang celana komprang. Lo apa usum celana zaman Raja Fir'aun ya, kayak usum. Masa Raja Fir'aun nggak celanoan? Kata nanti ya. Lah terus Siti Asia setelah dinikahi oleh Raja Fir'aun, dinikahi karena terpaksa. Siti Asia pada saat malam pertama adik, nah, malam pertama. Setiap orang sindika pasti ngalami malam pertama. Malam pertama, aduh, 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 aduh. Wis talah. Kanok sing ngeru adik. Nah, Siti Asia bermunajat kepada Allah. Akhirnya Allah menciptakan Allah ada satu apa jin. Jin ini kan wajahnya bisa nyerupa sembarang kalir. Jin nyerupa dadi wajahnya Siti Asia. Persis, cantiknya sama. Dukure podo, rambutnya podo, ambune podo. Padahal jin. Lah, itu jin itu sing kumpul bareng ambil Raja Fir'aun. Siti Asia tetap bermunajat, wiritan ngadep nang Gusti Allah. Apa bisa itu? Bisa. Karena Siti Asia itu termasuk wanita penghuni surga nanti. Siti Asia itu ada di. Jadi nggak sampai Siti Asia itu kesuciannya ternoda, enggak. Tetap sampai akhir hidupnya Siti Asia tetap suci. Raja Fir'aun setiap kangen Siti Asia, si muncul mesti jin. Jadi bukan aslinya orang jin. Ya, ada di. Lah terus menusuk ini apa bisa ditiru oleh jin? Bisa, hati-hati, bisa. Jadi ojo lali baca Bismillah saat mangan. Saat imam baca Bismillah, aman dari jin. Lebih sialkan lali gak baca Bismillah, baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Atau Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah, pada saat kita makan, jadi makan sing asli, ambil makan sing gak asli mangi koyo. Tetap ojo lali baca Bismillah besok ya. Makan, wis entek separuh kok lali adik gak mau coba Bismillah. Baca Bismillahi awaluhu wa akhiruhu atau awalahu wa akhirahu. Setan yang mengikuti makan kita dan minum kita yang semula lemu, kan makan dan kita makan gak baca Bismillah, setan ikut makan ada dek, lemu ada dek. Setannya lemu, kita tetap luwe aja. Oh, apa sih kok luwe itu? Padahal aku ini mari mangan tes separuh. Begitu sama baca Bismillahi awaluhu akhiruhu, maka setannya lemu tadi awalnya ngempes, langsung cilik mana? Gak situ lemu. Nah itu ada hadisnya. Jadi tadi jangan sampai lali baca Bismillah. Akhirnya baca Alhamdulillah sebagai puji syukur kita kepada Allah. Soalnya kita diberi kenikmatan. Pakai baju juga demikian, baca Bismillah dulu. Karena baju yang diletakkan, sintika stok itu biasanya ono jin ya dari. Tapi yo gak ngorong etok metu muncul kok sampean. Hai Abel, ya gak mungkin, ya gak mungkin, ya. Jadi jinnya gak ngorong etok, setannya gak ngorong etok, gak kelihatan. Pakaian yang kita hanger, kita astok, kita kastok,
itu ada setannya. Kalau semen mau pakai baju yang dikasih stok itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah, setan si nempel mang hilang. Takut dengan bacaan bismillah. Pakai celana juga itu baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Berarti aman. Lega bismillah, khawatir celonoi kualik. Nah, dilerekan mang. Ternyata diburi, oh lali, lali gak mau coba bismillah jadi. Pakai sarung juga demikian, baca bismillah. Pakai kopiah, bismillah. Aman nih. Insya Allah baju sama ini akan mengantar pada ibadah. Kalau nggak baca bismillah, oh no ae. Aku arah sendiri kata jamaah. Aku kok arah sendiri kata nang langgar nang masjid. Mungkin tadi pakai baju nggak baca bismillah mungkin. Coba diteliti lagi. Nah ini pentingnya baca bismillahirrahmanirrahim. Ini. Ya Aliyu. Yani wahai Sayyidina Ali, kata Rasulullah, ini hadis terakhir, maksudnya untuk tahun depan apa minggu depan ya? Tahun depan ya. Untuk tahun depan ada di tahun 2024 Masehi. Ya. Ini bukan berarti libur 1 tahun, enggak. Tetap ngaji enggak. Jadi Rebo depan tahun 2024. Itu adik-adik tolong bawa buku. Insya Allah akan saya ajari ngesai kitab ya. Ajari ngesai kitab. Barangkali salah satu adik-adik itu ono sing kerso besok mondok kaget. Oh, kalau dilanggar tahu dipelajari ngesai kitab. Insya Allah ini ada papan tulis sudah siap. Kapur di oma banyak. Nanti kita latihan nulis, latihan ngesai kitab. Ya, baru ngoten kalau sudah pinter ngesai kitab, nanti kita belajar kitab kuning ya dari kitab kuning itu kertasnya warna kuning. Di sini nggak ada contoh. Tapi kertasnya warna kuning ada. Ya, tulisannya kecil-kecil. Gitu. Nah, tinggal saya baca, baru menerangkan, baca, baru menerangkan. Semuanya kalau bisa punya kitab. Nah, sementara selama itu kita masih belajar nulis dulu, nulis Arab, habis nulis ngesai kitab. Insya Allah ada singkatan-singkatan dalam ngesai kitab. Ya, bahasa Jawa. Ya, kalau bahasa Madura saya nggak bisa. Ngesai kitab bahasa Madura. Man ote apa ya atabe sapa jeria Qur'an saya maca misalkan angel ya Yasin surat Yasin dan sebagainya gak iso is. Jadi makna Jawa dalam tulisan Arab. Hadis terakhir kitab Wasiatul Mustafa. Nah, perlu diketahui ada deh kitab-kitab yang kita kaji itu memang sebenarnya juga kitab kaliber pondok pesantren. Ada deh. Cuma di sini saya baca, ada adik mendengarkan untuk. Kalau biasanya saya baca, ada adik ngesai kitab. Tapi masing-masing punya kitab. Ngesai. Insya Allah kita latihan dulu, latihan nulis dulu. Hadis terakhir, wa Sayyidina Ali, ifat ngrekso sira wasiati ing wasiat ingsun, kama hafidtu seperti aku menjaga wasiat an Jibril dari malaikat Jibril, andopi dari Tuhanku. Ya, jagalah segala wasiat-wasiat yang telah saya berikan kepadamu, wahai Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali wasiat apapun yang diberikan oleh Rasulullah itu apalah dari sama sekali nggak lupa, nggak lali. Ya, sekecil apapun wasiat yang diberikan Rasulullah pada Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali ini cerdasnya luar biasa. Termasuk pemuda tercerdas, paling cerdas di zamannya Rasulullah. Itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Makanya ada satu hadis ya, ana Madinatul Ilm. Saya itu ibarat kotanya ilmu kata Rasulullah. Itu saya Kanjeng Nabi. Wa aliyu babuha, dengan Sayyidina Ali itu adalah pintunya kota tersebut. Nanti melewati Sayyidina Ali. Saking cerdasnya. Makanya ada satu sahabat yang sangat dekat sampai Rasulullah. Ya, sahabat itu
wafat, ya wafat ada di baru di rumah ambil para sahabat yang lain. Kanjeng Nabi hadir waktu itu, waktu pemakaman. Nah, pada saat dikubur di kuburan, ya, kabeh sahabat liyane podo susah. Kanjeng Nabi malah guyu. Sahabat lainnya tuh susah, Kanjeng Nabi malah guyu. Sampai terlihat gigi serinya Kanjeng Nabi yang tersenyum itu. Soalnya Kanjeng Nabi kalau tersenyum, cuma senyum dong. Lumayan itu dong. Gak kaya dhewe, sampai kita untuhe ngono ya enggak ya. Nah itu sekali-kali Kanjeng Nabi itu tersenyum lebar, terlihat gigi serinya itu sekali-kali. Nah, itu melihat salah satu sahabatnya yang wafat di kuburan. Akhirnya salah satu sahabat sing urip takon nang Kanjeng Nabi memberanikan diri, "Ya Rasulullah, kenapa pada saat kami semua itu susah, jenengan kok malah tersenyum lebar?" Kanjeng Nabi jawab, "Lah ketika senyumnya nopo, wahai sahabatku yang lain. Sahabat yang dikubur itu baru dikubur langsung didatangi dua malaikat mungkar nakir, teko. Ditanya, siapa Tuhanmu? Ya, man rabbuka? Allah Rabbi, Tuhan saya ya Gusti Allah. Nah, baru di kalimat pertanyaan man nabiyuka? Siapa nabimu? Ditakoni ngono malaikat, sahabat sing mati mah meninggal. Malaikat, ojo rame-rame malaikat ngono jawabane. Jadi bukan Nabi Muhammad nabi iki. Siapa nabimu? Ojo rame-rame malaikat ngono. Kanjeng Nabi sampai guyu. Kanjeng Nabi kan bisa melihat alam gaib bisa. Sin terakhir, man nabiyuka? Siapa nabimu? Waduh dah, jangan berisi malaikat. Nabi saya itu ada di atas sekarang. Di atas itu Nabi saya. Jangan lihat. Nah itu Kanjeng Nabi tersenyum melihat seperti itu. Jadi sahabatnya yang di dalam kubur itu bisa dilihat. Ya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang bisa tembus seperti halnya Abu Nawas nih. Abu Nawas itu wasiat, anak putuku, kalau saya meninggal tolong saya itu ditutup dibungkus dengan kain kafan yang lama. Kain kafan yang telah rusak. Ya, kok iso? Iya, wis pokok pesanku ngono. Ya. Akhirnya betul, begitu Abu Nawas itu meninggal, dibuntel dengan kain kafan atau kain sing lama, sing lirik kuning, sing rusuh ape, ake apa ngarani, ake jamure kain putih tapi banyak jamurnya. Ya. Begitu dimasukkan liang lahat, Abu Nawas ditemani dua malaikat. Man rabbuka? Ya Abu Nawas. Siapa Tuhanmu ya Abu Nawas? Si malaikat. Sampean keliru takon aku. Ngono jawabane Abu Nawas. Lho kok iso keliru? Lah telon kain kafanku, kain kafan lawas. Iku lho sing anyar takono. Kowe iku lawas. Aja takon aku. Takono nang wong mati sing kain kafane si anyar. Nah, malaikat itu bingung ya. Ya apa iki kan perintah ini iki. Jadi malaikat balik. Itu Abu Nawas. Kemarin sudah ceritakan sahabat Rasulullah Abu Bakar. Bukan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Lebih sangar lagi. Ya, Umar bin Khattab niki waktu di kuburan ditekoni malaikat Jibril, bukan, malaikat mungkar nakir ditekani. Habis sahabat Umar dijawab dengan keras sekali. Wahai Umar, ono apa? Ngono jawaban ngono bare Sayyidina Umar. Gak tanggung-tanggung. Ya. Sama niku gak wedi ada malaikat. Kate wedi apa? Kalau sing tak wedi sakjane Gusti Allah mbek Rasulullah. Sayyidina Umar. Man rabbuka? Mosok gak ro? Lho ngono jawabane Sayyidina Umar itu. Tadi jawabannya keras-keras dok. Man rabbuka? Mosok gak ro? Aduh. Gak golek gawe. Jadi malaikat iki mending aku balik dibagi nakoni Sayyidina Umar. Tapi malaikat gak sampai nakoni Sayyidina Umar. Balik itu Umar bin Khattab. Dalam baca Al-Quran juga demikian ada di caranya Sayyidina Utsman.
dalam baca Al-Quran itu halus. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Utsman. Coba Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Sing ngrungokno yo keplayu nggih. Sound system cepet rusak. Alhamdulillah. Ya cepet rusak. Sayyidina Umar sing nyekel mic. Suatu saat ini cerita cerita terlalu ngetop aja nih. Ya. Sayyidina Umar niku lewat suatu gang kecil di antara rumah-rumah. Nah, dari arah yang berlawanan setan melaku bisa lewat gang tersebut. Ketok Sayyidina Umar, setan balik mundur. Waduh, gak wis, aku gak lihat kini ya wis. Gak ini pedot Sayyidina Umar, mending balik aku. Melayu setan ya adik. Nah, setan itu juga takut pada orang ahli ilmu adik. Daripada orang sing ahli ibadah. Ya pernah suatu ketika di suatu masjid itu ada orang ahli ibadah. Beda wiritan, moh wiritan, padahal ahli ibadah. Nah, ono wong alim gak ibadah ya gak wiritan. Turu di pojoknya masjid itu, mbek ngorok, rotok turu kan. Nah, setan kan gudong ahli ibadah, kan gampang ahli ibadah gudongan. Begitu dek lawang ketok wong alim turu, setan mendal. Waduh, kepelayu. Hanya melihat orang ahli ilmu tok. Wong alim tok setan melayu, cuma melihat tok. Makanya sing penting kita semua itu jadi orang ahli ilmu adik. Itu. Nah, segala wasiat-wasiatnya Kanjeng Nabi itu disuruh Sayyidina Ali untuk menjaganya. Sampai lagi wasiat Rasulullah. Ya, yang telah terkumpul dalam kitab Wasiatul Mustafa ini. Sebagaimana Kanjeng Nabi itu menjaga wasiatnya malaikat Jibril yang merupakan terusan dari wasiatnya Allahu Rabbi, dijaga oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi itu abal. Taqaddasat asma'uhu wa la ilaha ghairuh. Jadi Kanjeng Nabi itu selalu mensucikan nama Allah dan dia ada Tuhan yang lain saliane Gusti Allah enggak ono. Nah, karena kita jangan sampai bikin cemburu Gusti Allah. Jangan, kok bisa bikin cemburu Gusti Allah? Lah kok kita kok bisa nyembah yang lainnya selain Gusti Allah, itu jangan sampai. Hanya satu yang patut kita sembah, cuma Allah itu tok. Itu banyak kisah-kisah tentang beberapa riwayat dari sahabat di zaman Rasulullah. Nah ini, jadi hadis-hadis yang pernah kita pelajari itu jangan simpan. Suatu saat kalau zaman mau mengajarkan kitab Wasiatul Mustafa pada murid-muridnya, jangan lupa tawasul pada guru-guru ngajinya, baik guru ngaji itu masih hidup atau sudah meninggal, tawasul. Bahkan setiap hari itu kalau perlu kita itu tawasul pada guru-guru kita, tapi utamakan pertama Kanjeng Nabi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terus Al-Fatihah. Perungono para sahabat keluarga Rasulullah dikirim Fatihah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kirim Fatihah. Nah, yang nomor 4 itu kirim Fatihah pada guru ngaji, guru sekolahan, semuanya dikirim Fatihah. Kalau zaman apal namanya, sebut namanya. Misalkan guru sekolahan Pak Adenan, misalnya, bayang no wajah Pak Adenan, wongi putih, ganteng, gede dhuwur misalkan. Ya, cuma bayangkan putih, ganteng, gede dhuwur misalkan Pak Adenan. Ada yang tahu Pak Adenan? Ada. Nah, itu pasti sama saya akrab. Jadi kalau ada siswa Al-Azhar zaman dahulu, kalau potong rambut model, ya, terus pun Pak, misalkan mau saya potong rambut model, monggo, jaluk model terserah monggo. Nanti untuk masalah urusan sekolah, nopo terus guru di sekolahan. Jadi mari di model-model di sekolahan digondol. Coba nih Pak Adenan dulu.
tak model rambut keren, ono tulisannya Nahdlatul Ulama, tulisan Arab ya. Tapi saya itu nggak mau sekarang suruh nulis Arab di rambut. Soalnya kok kena dicoplok nggak apa-apa. Enak jeding kan tulisan Arab harus dicepot. Nah, rambut nggak bisa cepot. Cepotnya apa? Ada lagi yang minta tulisan Muhammad di belakang di jedok gitu. Ada salah satu langganan. Mas tulis no jeneng ini Muhammad. Tak tulis no. Lali aku waktu itu. Lu ini gak kena cepot iki. Nah jeding yang gowo iki dikowo. Ya. Nah ini saya nggak mau. Jadi habis potongan saya di sekolah dipotong guru nih. Lu kok malah gini? Nggih Mas, dipotong Ustadz. Sing bagian nangkep sapa? Ustadz Adnan tepak wis. Ya, kadang nggih Yai Akib kadang si nyekel kadang. Beliau ya Akib juga akrab dengan kula jadi ya akrab. Usia bedanya nggak jauh kok kali kula. Nggih. Ustadz Akib mungkin sekitar ya nggak maksudnya nggak jauh sekitar 6 tahun 5 tahun mudah. Ya. Nah ini ada dek. Kalau kitab Wasiatul Mustafa ini dulu ini ijazah dari almarhum Yai Sotikin zamannya dahulu. Nah, beliau sekarang sudah almarhum dan ini ijazah penuh pada adik-adik semuanya. Besok lihat zaman oleh putra kiai misalkan suruh ngajar kitab bisa nggak? Bisa, mulai. Misalkan oleh Ning santri putra, oleh anak kiai misalkan. Yo kiai asli, sanes kiai Ludruk, sanes atau toprak zaman dahulu ya. Maka bisa ngajar kitab, bisa. Nah, kita apa mau Wasiatul Mustafa. Nah ini sembuka. Kalau bisa kosongan tanpa makna silakan. Kalau nggak bisa, ya singgah makna gandul ini. Misalnya dari pondok pesantren bisa, baca kosongan bisa. Bisa dok, misalkan kosongan bisa. Naila bisa. Bisa ya, misalkan kosongan gandul bisa. Nggak bisa. Ya, pondok pesantren seperti itu. Dan insya Allah nanti tahun depan tahun 2024 hari Rabu jangan bawa buku semua ya. Insya Allah kita ajarkan cara ngesai kitab secara sederhana dan secara cepat. Kalau semuanya sudah menguasai ngesai kitab, maka kita buka kitab kuning, kitab hadis, kitab kuning, kitab Mukhtarul Ahadis, misalkan Mukhtarul Ahadis itu kitab mewah, atau kitab Bukhari naik sakit. Gue kekantelan gue khawatir semaput ya. Yaudah, singkatel kita apa? Gak kira semaput enggak. Atau mungkin Fathul Qorib. Fathul Qorib itu di atasnya kitab Safinah. Fathul Qorib, Takrib. Kitabnya kuning, tulisannya cilik-cilik. Adik-adik harus punya pulpen apa jenis gile? Apa? Hitek. Hitek yang ukurannya 0,00000 berapa kan itu? Si kecil lah iso ya. Lah iso tubas beli hitek yang asli. Ya. Kalau ini hitek-hitekan. Hitek-hitekan 0,20, 0,28 ini hitek-hitekan. Tapi nggak apa, hitek-hitekan mending. Ya, ini pulpen hitek ini bagus untuk ngesai kitab, nggak gampang hilang. Kalau di zaman dulu, zaman pesantren dulu, itu kita pakai garan pen. Garan pen itu zaman harus punya wadah kecil yang terbuat dari kuningan. Ya, nah di situ kita ambil aresnya pisang, ares tengah gedang itu, dituari kan molor ya. Tengah pisang kan ono ya, daging tengah itu namanya ares. Ditugel, ditarik, kan itu bolanya kan, diunter-unter. Maksudnya digulung. Nah, ares itu gulungan itu lepok nang wadah yang terbuat dari tembaga kuningan itu. Setelah itu kita beli tinta bak, tinta kotak yang dari Cina itu, sampai ini gede nih. Ditalen di pring, digosok dengan air sedikit,
di piring, gosok diputar terus. Nah, muternya itu berapa jam? Bisa 1 hari penuh. Mek tinggal sholat duhur biasa gitu loh. Kalau di pondok pernah ngalami ada di muter-muter tok kok gak mari-mari ya. Pokok banyunya ojo akeh. Kalau banyak kebanyakan khawatir kesuwen. Tapi banyak sedikit ya. Sedikit pokok cukup kayak membasahi ares mang. Sampai wirang pol sampai wentel pol baru air tinta hasil kosan kita masukkan. Terus kita beli pennya. Pennya semacam apa zaman biyen itu sing garam pen itu ya. Ngerti garam pen ya. Jadi cuma ujung itu ditutulno tulis. Lah itu selama selama benar nih tulisan itu selama nempel di kertas nggak akan rusak, nggak akan hilang. Ya, kena banyu nggak rusak. Rusaknya apa? Kena rayap. Kitab sintek no rayap itu baru rusak. Ya, tulisannya nggak hilang. Makanya tulisan kitab ulama zaman dahulu itu gak gampang hilang. Apa rahasianya? Ternyata ya itu mang 1 hari penuh menggosok tinta itu. Jadi benar. Ada salah satu kitab Alfiyah kulo singin pernah 2 buku nulis sendiri udah tulis sendiri. Nah, itu ada di nah itu kitab dari pondokan, dari kampung ngeten praktis mohon double hitek. Kalau jenengan kepingin lebih soro mana di pondok pesantren. Di pondok pesantren itu semakin soro, semakin gede fadilai. Bahkan kalau tidur ada pondok itu nggak pakai bantal, cek soro uripe. Sementara soalnya karena akan besok akan menghadapi urip sing enak. Ini banyak anak pesantren itu mereka jadi orang alim, jadi orang sugih ada pondok itu. Sama dengan ada santri yang tadi, kemungkinan mereka jadi orang alim, jadi orang sugih. Di antara dua pilihan ada. Enak-enak dok, selama nggak melanggar peraturan satu. Yang kedua, selama nggak gampang katut konco, konco macam-macam. Kok 2 hal, nggak melanggar peraturan, nggak katut konco. Insya Allah, nggak jadi wong alim zaman jadi wong kaya, wong suki, wong suki. Jadi wong suki enak ada kalau itu nggak helikopter ada. Nggak ini iki mancal lah melaku itu suki. Jadi wong alim, gak usah tunggu helikopter. Budal mulai disusul ngono ada wali bisa kan karena ilmunya lah itu oke gak penak lek terakhir lek mati harta bendai kayak rebutan tapi lek wong alim ya semakin sembuh semakin mulia ini orang alim mati nih banyak orang menangis terus jarang sing rebutan wong alim iki ya tinggalannya gak dikira rebutan peninggalan nih masjid kangen deh didol kangen deh gak payu langgar dijual gak payu dari ono nggak sing gelem ngimami sing jadi kiai dek ngono istilahnya itu orang alim lah meninggalnya orang alim satu ini lebih berat ditimbang 1.000 orang sing biasa-biasa saja perbandingan itu orang alim satu meninggal lebih abot ya daripada 1.000 orang yang meninggal mending kehilangan mati sewu daripada kehilangan 1 orang alim yang meninggal ya, dari perbandingannya seperti itu maka oleh karena itu adik-adik santri semua zaman leso jadilah orang alim semua ya, tak terkecuali ya. Biarkan orang lain seperti apa terserah yang penting sampean santri jadi orang alim alim ilmu agama alim ilmu umum terus jangan berhenti mengaji meskipun zaman sudah SMP coba ngaji terus aku cukup ngaji di langgar Al-Fatihah ya kan aku tak tunangan aja ya kan SMP wah ayo ya udah iku balik ades ngalor itu mek kutangan tok ya balik gak nutup aurat ya jadi jangan merasa cukup ngaji terus ngaji SMA tetap ngaji kuliah kalau perlu terus ngaji dulu pernah dicontohkan sampai Mbak Emas Faiz siapa jadi Mbak siapa Mbak Mbak Ula
Mbak Ulay sampai S2 itu ngaji ya. Sampai S2 itu ngaji terus. Mandeke ya mau nikah niku. Niku tok. Jadi ojo mandek-mandek ya saat durunge sampean betul-betul sudah memenuhi target sampean sing kuliah kuliah, sing menikah menikah, sing menikah menikah. Nah, iku. Di sing menikah. Wawan nanti menikah. Oh, aduh, wawan ojo sih. Kilin aji tunangan ya. Oh ndak ya ojo sih. Kecil-kecilin terus semangat ngaji. Ojo mandek-mandek. Terus ada dek kalau sampean sudah misalkan ya sudah keluar dari majelis ta'lim misalkan apa itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali disambangi langgari setahun sekali atau setahun 2 kali sambangi gurue ojo malah langsung keluar terus lepas keluar harus lepas aja ya disambangi gurune terus nanti Ustaz sehat ah. Alhamdulillah kok si pacet nom alhamdulillah sekakian mangan kates ngeten iki awet nom duduk sampean kok untuin teh nggih kula kalau wingi mangan watu oh ya mesti ae seperti itu ada jadi terus saling hubungan guru ambek murid sampai mandek ini termasuk menteri Atanisa sore kita penutupan Wasiatul Mustafa Hatam sebenarnya ada satu nadoman ijazah dari Gus Walil Pondok Jeru putrane Mujahid beliau mondok di Sidogiri nadomane Ustadz Rafiul Abane Fatihah mudah-mudahan manfaat barokah semua nggih kita doa mudah-mudahan semuanya Allah diberi kesehatan umur panjang Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alamin Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidzana qawman wa ahlana zawjatana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli sunnah jamaah wa ahli Quran wa la taj'alna wa iyyahum min ahli fiski wa tayri wal bid'ah dhalimin sallallahu alaihi wasallam madina wa sahbihi wa sallam amin al-fatihah akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh istirahat sejenak